Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua, saya beri waktu 1 menit untuk menyambut pemateri kita pada hari ini. Dipersilakan, bisa kasih emoticonnya ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan energi positifnya dan juga emoticon yang tetap semangat. Terima kasih banyak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Amrul Yunan Usman, selaku narasumber kita hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada hari ini, Ustadz Farhan. Serta jajaran para media partner yang kami kagumi. Dan sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Ahad 16 Februari 2025, kita semua dapat hadir secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya. Sholawat beserta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman semua yang kami hormati, perkenankan saya, Dia Septiani, sebagai moderator untuk membantu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari founder Marifatun Academy. Yang keempat, berlanjut ke acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang kelima, doa yang dipimpin oleh pemateri kita. Yang keenam, penutupan. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, yang pertama, dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat. Kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapih dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari founder kita di Marifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian. Kepada beliau kami persilakan. Cek suara saya terdengar, moderator? Iya, sudah terdengar, Ustadz. Aman ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترك الأجيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat zahir maupun batin, dan tak lupa juga salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Ma'rifatuna, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin acara pada malam hari ini. Yang kedua yang saya hormati Al-Ustadz Amrul Yunan. Ahlan wa sahlan Ustadz, marhaban bik di kajian kita di Ma'rifatuna Academy. Sebelumnya kami minta maaf juga karena jadwal kami itu di jam 8 waktu IB, Indonesia bagian Barat. Cuman kami juga sudah konfirmasi kenapa diundur, jadi mohon maaf bila yang datang tidak seperti biasanya begitu. Kemudian saya hormati pula seluruh media partner yang hadir pada malam ini. Ahlan wa sahlan media partner ya, yang tidak saya sebutkan karena banyak ya. Kemudian juga yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya doakan selalu, yaitu teman-teman yang hadir pada kajian pada malam hari ini. Tapi teman-teman, di kajian pada malam hari ini, kita akan membahas tentang panutan kita siapa. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bertemakan apa temanya? Rasulullah pembawa cahaya. Ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kita dengan membaca sholawat, tapi juga kita dengan mengenal begitu dekat bagaimana Rasulullah, bagaimana cara makan beliau, bagaimana cara jalan beliau, bagaimana kehidupan beliau. Itu dengan membaca biografinya, membaca sejarahnya, itulah adalah hal yang penting. Bukti cinta itu dengan kita kepoin. Kalian ketika suka kepada seseorang, tentu kalian harus kepo. Begitu juga pada baginda, harus lebih kepo. Karena beliau ini adalah pemilik syafa'atul uzma, pemilik pertolongan yang sangat besar nanti di akhirat. Maka jangan pernah lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi dan kepoin bagaimana Nabi SAW dengan membaca biografinya dan sirahnya. Insyaallah pada malam hari ini juga mungkin ada dari komunitas kurma ya, kumpulan Irema ya, kumpulan remaja masjid ya, dari STIE. Alhamdulillah sekarang kita udah bergabung juga, udah ada keluarga baru seperti itu. Alhamdulillah. Jadi ahlan wa sahlan teman-teman yang sudah hadir, dan mohon maaf juga saya pribadi baru bisa kali ini untuk menghadiri acara kajian karena sebelumnya ada kesibukan. Insyaallah kedepannya nanti akan hadir seperti itu dalam pembukaan. Tapi teman-teman, silahkan nanti Al-Ustadz Yunan ya akan mengisi kajian pada malam hari ini. Tolong dicatat baik-baik apa yang disampaikan beliau. Kemudian nanti setelah di sesi pertanyaan, silahkan cepat-cepatan untuk bertanya kepada beliau. Karena waktu beliau ini sempit. Ya, waktu ini beliau ini sempit. Nanti sekitar kita selesai jam 8 lebih sedikit lah ya. Setelah itu makanya nanti teman-teman silahkan bertanya dengan baik dan cepat-cepatan ya. Jangan sampai telat seperti itu. Mungkin itu saja karena waktunya sudah setengah 8 waktu Indonesia ya, WIB sore, di sini setengah 2 siang. Ya kebetulan juga Ustadz Yuna ini dari Loksmawe Aceh ya, Masya Allah. Kalau Pak Jumbo Ustadz, Masya Allah. Tengku ya, kalau di Aceh itu Tengku. Kali bu. Hah? Gimana Ustadz? Kali bu. Kale. Kebetulan saya juga belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Aceh ya. Kayak bohate ya. Hana peng hana ineng gitu kan. Allahu Akbar. Nah inilah Ma'rifatuna ini begini. Jadi
Dan insya Allah kedepannya juga Ustadz, kalau misalkan antum pengen ikut, misalkan pengen istifadah bersama kita, ahlan Ustadz, kita terbuka untuk siapapun. Jadi ahlan wasahlan untuk teman-teman juga, kalau Ustadz misalkan punya murid-murid misalkan ya, ajak juga bisa di Marifat untuk bergabung. Jadi ini siapapun ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, dari kami. Mudah-mudahan ini jadi awal dan seterusnya untuk membaik dan terus membaik. Jadi lebih baik dari hari ini. Ke depan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Syukron ala husni ihtimamikum ida wajatumul khata hadamini. Al-haqqu minallahu ta'ala. Unzur maqala wa la tandur man qala. Khud masafa wa dama kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada founder kita, Ustadz Gus Faris Andi Bastian. Baik, teman-teman semua, lanjut ke sesi selanjutnya. Yakni inti dari pemaparan pada materi kita pada hari ini, yakni sesi dibagi menjadi 2 sesi. Pertama, sesi pemaparan materi selama 30 menit, dan sesi kedua pada 10 menit untuk sesi tanya jawab. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa, dan untuk teman-teman semua tolong disimak baik-baik ya. Dan jangan lupa catatannya dikeluarkan dan dicatat baik-baik. Dan siapkan 3 pertanyaan terbaik kalian, karena hanya 3 pertanyaan yang akan kita tampung pada malam hari ini. Baik. Sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenal dulu siapa narasumber kita pada malam hari ini, dan berikut CV dari narasumber kita. Biodata pemateri. Nama Amrul Linan Usman, tepat tanggal lahir Lok Sumawe 22 Oktober 2003, domisili di Samalangat. Pendidikan kuliah, aktivitas online content creator, aktivitas offline ngaji dan mengajar. Sosial medianya, Instagramnya @amrul_yunan. Motivasi hidupnya, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Amrul Yunan Usman dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pada seluruh jajaran ataupun pengurus tim kreativitas, desainer, dan segalanya yang kami hormati daripada komunitas Ma'rifatuna Academy. Kemudian juga yang kami hormati kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa terus mencari ilmu, tidak ada henti-hentinya untuk menghilangkan rasa kejahilan yang ada pada diri kita. Mungkin pada pertemuan kali ini, kalau nggak salah ya, ini pertemuan kita yang pertama sekali. Mungkin ada beberapa kendala sehingga dicepatkan agenda kita pada malam hari ini dengan bentrok dengan kegiatan kita di pondok. Jadi singkat saja mengenai tentang Rasulullah pembawa cahaya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji daripada akhlaknya Nabi. Yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau itu pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang sangat agung. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga seperti demikian, menyangkut dengan kepribadian, menyangkut dengan moral,
menyangkut dengan attitude yang ada pada diri Rasulullah. Itu poin yang pertama. Sehingga dengan ada dalil ataupun dengan ada referensi daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya Allah dan juga umatnya Rasulullah itu tidak akan pernah ragu sama sekali seperti itu. Karena panutan yang memang yang akan kita panutkan itu adalah sosok Rasulullah. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, "Man tashabbaha qaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Namun demikian, kalau seandainya kita itu mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan public figure dalam kehidupan kesehariannya kita. Pernah pengalaman dari kita sebagai penggemar ataupun fan daripada orang-orang yang bukan Islam, seperti halnya K-pop dan juga lain sebagainya, itu dalam syariatnya kita itu dilarang. Karena kenapa? Kita perlu ingat, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini hanya sebagai tempat kita untuk bercocok tanam, yang kita petik tanaman kita itu di akhirat, seperti itu. Sehingga ketika kita menginspirasi ataupun mengidolakan seperti K-pop contohnya, apakah kita mau ingin terjerumus ke dalam neraka bersama mereka? Kayaknya kalau pendapat pribadi saya, kita tidak mau seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mengidolakan, kita yang seperti cowok nih yang suka main bola ataupun sebagainya, kita mengidolakan Lionel Messi, Karim Benzema, Ronaldo dan lain sebagainya, itu apakah kita mau bersama mereka dalam neraka? Kayaknya gitu. Maka dari situ perlu kita pertimbangkan yang mana yang layak dijadikan sebagai panutan dalam kehidupannya kita. Oh Ustadz, saya tidak pernah hidup semasa Nabi. Oh Ustadz, saya tidak pernah melihat bagaimana jasadnya Nabi. Dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah, beliau menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya para nabi. Sehingga kita memiliki hubungan yang dekat, baik itu secara zahir dan batin, yang memang terikat hati kita dengan para alim ulama, yang mana kita terikat hati dengan para orang saleh, dengan juga para kiai dan ustadz-ustadz. Itu merupakan suatu sarana ataupun suatu jembatan, yang mana dengan jembatan tersebut kita bisa mencapai titik pada mengidolakan sang baginda Rasulullah, seperti itu. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang Rasulullah itu ridha terhadap perbuatan itu. Seperti hadisnya Rasulullah, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah itu menyampaikan, Allah itu akan menyiapkan suatu jalan untuk mencapai surga. Allah mudahkan bagi mereka siapa saja yang menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya kita pada malam yang berbahagia ini. Allah gerakkan hati kita. Allah gerakkan handphone kita sebagai alat untuk berdakwah. Allah gerakkan jasadnya kita untuk bisa terus menimba ilmu agama. Ini merupakan salah satu hal ataupun salah satu perbuatan yang mana Allah Subhanahu wa taala itu dan juga kekasihnya Allah itu ridha terhadap perbuatan yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, begitu juga Allah kumpulkan dalam surganya Allah beserta kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
sangat banyak kita lihat kenyataan ataupun fenomena yang ada pada hari. Alangkah berbondong-bondongnya mereka itu terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariatnya kita, seperti itu. Makanya sudah dibacakan tadi sama moderator, jangan salahkan dirimu yang terlambat. Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, namun salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Ini merupakan PR penting yang ada pada diri kita semuanya, termasuk saya pribadi. Karena mengapa? Ketika selama sehari semalam 24 jam itu kita isi dengan hal-hal yang baik, maka juga kita akan mendapatkan hasil yang baik. Yang mana Rasulullah itu innallaha thayyibun wa yuhibbut thayyiba. Kemudian Allah itu ada juga yang mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan juga menyukai yang bagus-bagus. Sehingga rutinitas kesehariannya kita itu alangkah baiknya kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Nah, ada beberapa perbuatan yang memang Rasulullah itu sangat ridho, dan juga perlu kita ingat di hari akhirat itu tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita kecuali Rasulullah. Itu yang perlu kita ingat. Maka caranya gimana Ustaz agar mendapat syafaatnya Rasulullah? Yang pertama itu kita harus bermulazamah dengan salawat. Paling kurang ini terkecuali salawat kita yang ada di dalam sholat. Sholat kita juga ada bersalawat sehari semalam itu 5 waktu, berarti 5 kali. Alangkah baiknya ketika kita menambahkan angka jumlah sholawat itu dengan beribu-ribu kali dalam sehariannya kita. Jadi ketika kita mampu untuk menguasai ataupun mengerjakan perbuatan itu, maka disitulah letaknya keistimewaan kita. Ya insya Allah Rasulullah itu bakalan pandang ke jasadnya kita itu pada hari kiamat besok. Karena tidak ada seorang pun ketika kita memiliki kedua orang tua itu hanya sendiri-sendiri. Mereka menyibukkan dirinya sendiri, mereka mengurus dirinya sendiri. Begitu sama halnya juga seperti kita. Kita menyibukkan dengan perbuatan sendiri, kita mengurusi amalnya sendiri. Dan di sana itu tidak ada pertolongan kecuali daripada syafaatnya baginda Rasulullah. Maka dalam satu riwayat dikatakan alangkah mulianya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu sampai-sampai umat nabi-nabi yang lain itu cemburu terhadap umatnya Nabi Muhammad. Karena kenapa? Tingkat kita bersalawat kepada Rasulullah itu dibalasnya oleh Rasulullah, itu dijawab langsung oleh Rasulullah berlipat-lipat ganda. Seperti itu. Bahkan dalam ayat Allah berfirman itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah satu perbuatan yang mana perbuatan itu juga dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anjuran daripada firman-Nya Allah taala itu hanya salawat. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk sholat misalnya. Allah memerintahkan kepada kita berpuasa dan lain sebagainya. Kan tetapi Allah tidak mengerjakan itu. Namun berbeda dengan halnya salawat, ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat kepada Nabi, tapi alangkah malasnya kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan tidak ada seorang pun yang mau membantu kita pada hari kiamat besok. Misalnya kita di sini ada berapa orang? Ada 8, ada 15 orang. Kita di sini semua nafsi-nafsi. Kita di sini tidak ada orang yang mau open terhadap kita. Kita juga seperti demikian. Tidak ada seorang pun yang mau membantu kita. Maka oleh karena itu hadirin, menjadi sebuah self reminder terhadap kita ketika semuanya itu perbuatan yang kita lakukan diiringi dengan niat yang baik. Karena disebutkan
Dalam hadisnya Rasulullah, "Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu." Itu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Seperti itu. Jika sempurna satu anggota, maka sempurnalah seluruhnya. Jika rusak satu anggota, maka seluruhnya juga akan rusak. Seperti itu. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya banyak perbuatan sekarang yang memang kita melakukan perbuatan dunia akan tetapi berbuah pahala akhirat dengan bagusnya niat. Begitu juga dengan seperti demikian. Kemudian marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwaan kita kepada Allah dan juga mencapai ridhonya Rasulullah. Senantiasa Allah mengumpulkan kita sebagaimana kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Allah kumpulkan juga dalam surganya Allah itu beserta Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, subhanallah banget untuk pemaparannya Ustadz Amrul Inan. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Amrul Yunan, atas pemaparan materinya. Baik, masuk ke sesi selanjutnya, mari kita langsung saja untuk sesi tanya jawab. Kami berikan 3 pertanyaan. Yang mau langsung bertanya bisa langsung acungkan tangannya, lalu on mic, atau bisa langsung tanya di kolom pertanyaan. Iya, boleh dipersilakan teman-teman. Ustadz sudah ada yang bertanya di kolom komentar. Izin untuk tanya jawab kita beri sesi berapa Ustadz? Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Langsung saja ya Ustadz, saya bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama ada dari Umaira Azahra. Katanya, Ustadz saya menyukai K-pop, tapi itu yang membuat saya bisa lebih semangat, khususnya menghadapi anxiety dan dalam menyukai idol, saya bertemu dengan komunitas baru yang membuat saya jadi suka berbagi dan memberi, lebih membawa saya ke arah yang positif. Mohon pencerahannya Ustadz. Boleh langsung dijawab Ustadz. Oke, terima kasih. Mengenai tentang K-pop itu, alangkah baiknya kita jauhi. Karena hadisnya Rasulullah itu, kan Rasulullah itu mengatakan, "Man tasyabbaha qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu, maka dia termasuk daripada kaum itu. Seperti halnya K-pop. Kita menyukai K-pop itu dengan ada dasarnya ataupun dengan ada hal-hal positif yang ada pada diri mereka. Menjadi sebuah pertanyaan balik untuk antum, apakah pada diri orang-orang saleh ataupun pada diri-diri ustadz itu ataupun pada diri ulama itu tidak memiliki hal-hal yang positif seperti itu? Kenapa kita sebagai manusia lebih memilih orang yang tidak tahu bagaimana status mereka di akhirat, orang yang tidak tahu bagaimana indahnya agama Islam, bahkan mereka itu juga tidak termasuk kepada orang muslim seperti itu. Lantas perbuatan ini yang akan kita pertahankan seperti itu. Sekarang bisa antum lihat, ada orang yang selalu bermulazamah dengan handphone. Mereka main game. Kesehariannya dia itu main game. Sehingga pada saat dia sakratul maut, dia itu dengan game. Secara kasat mata kita bisa menyaksikan alangkah buruknya rutinitas yang dia lakukan seperti itu. Maka kita akan mau. Kalau Ustaz sih nggak mau, kalau saya sih nggak mau. Apakah kita mau kalau emang
Allah itu mengumpulkan kita terhadap orang-orang yang kita cintai seperti itu. Kita mengidolakan K-pop yang pada dasarnya kita sebagai orang muslim yang tidak pantas untuk mengidolakan mereka, justru kita sudah suka terhadap mereka. Bukankah Rasulullah itu menjadi pedoman sebaik-baik masa? Seperti itu. Maka kalau pendapat saya pribadi lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana Umaira Zahra, apakah sudah terjawab? Insya Allah sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan kurang bisa langsung aja di grup ya, karena waktunya sudah mepet. Baik, pertanyaan yang kedua dari Angga Yunanda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengikuti jejak Rasul? Boleh langsung dijawab, Ustadz? Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengikuti jejaknya Rasulullah itu kita melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu yang dilakukan juga oleh Rasulullah, dan juga perbuatan itu yang dilakukan dalam kesehariannya, dan juga kita mampu untuk mengerjakan sunnahnya Rasulullah seperti itu. Maka dari sini perbuatan ataupun kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan kegiatan yang diridhoi oleh Rasulullah. Kenapa seperti demikian? Kita di sini walaupun secara online, walaupun secara langsung kita bertatap muka, akan tetapi dengan niat yang baik yang ada pada diri kita itu, kita mencari ilmu. Kita menghilangkan rasa kejahilan yang ada pada diri kita. Dengan sebab kita mengikuti kegiatan seperti ini, kejahilan yang ada pada diri kita itu bisa hilang. Kemudian juga niat yang kita lakukan pada saat kita mengikuti kajian seperti ini, yaitu untuk membantu agamanya Allah. Seperti itu. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Rasulullah bersabda, kam min amalin yatasawwaru min amali dunya wa yasiru min amalil akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak perbuatan dunia yang kita lakukan menjadi perbuatan akhirat dengan bagusnya niat. Dan berapa banyak juga perbuatan akhirat yang kita lakukan akan tetapi menjadi perbuatan dunia. Disebabkan apa? Bisu'in niyyah, dengan jeleknya niat yang ada di dalam hati kita. Contohnya, kita misalnya makan nih. Makan itu kan perbuatan dunia, perbuatan yang mubah, yang tidak ada pahala di dalamnya. Kan tetapi dengan kita iringi niat yang ada di dalam hati kita, maka itu akan berbuah pahala untuk siapa saja yang melakukannya. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan sebab aku makan hari ini agar aku bisa kuat beribadah untukmu. Ya Allah, dengan aku makan, minum, dan lain sebagainya pada hari ini, agar aku bisa menuntut ilmu agamanya Engkau. Dan juga sebalik daripada perbuatan-perbuatan demikian. Kita sholat tahajud, kemudian kita takabur, maka itu akan tidak ada pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah sudah dijawab ya Kak Angga Yunanda oleh Ustadz kita, Ustadz Amrul Iman. Alhamdulillah semuanya pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Yunan. Kayaknya waktu kita juga masih ada, alhamdulillah sebenarnya. Mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, boleh langsung aja nanti tanya di grup kita di Marifatuna Academy, atau bisa langsung DM aja ke IG kita, di Instagram kita di marifatuna_academy. Nanti kita juga ada sesi di hari Selasa atau Rabu, nanti di situ ada kolom bertanya. Jadi apapun kalian pada yang ikut di sini boleh bisa tanya di kolom di grup WhatsApp kita di Marifatuna Academy. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Amrul Yunan.
atas jawabannya dan terima kasih juga kepada peserta kajian kita pada malam hari ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab, nanti bisa langsung aja tanya ke grup atau ke DM kita. Atau mungkin bila diizinkan Ustadz bisa tanya ke DM Ustadz. Boleh diizinkan Ustadz? Atau nanti dari kita bisa tanya ke Ustadz ya? Boleh, silakan. Kalau misalnya bisa kita jawab, kita jawab. Oke, siap. Oke, baik. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada hari ini, saya selaku pembawa acara, moderator, memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatun Akademi selanjutnya, dan sebelum pemateri kita keluar di Google Meet, harap teman-teman yang lain jangan keluar dulu ya. Untuk penutupnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.